Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eko Budi Rismanto, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Matematika di Universitas Terbuka Tarakan. Oke, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, saya akan membahas pada diskusi 5 ini saya akan membahas tentang topik yang keempat, di mana topik yang keempat itu akan membahas siapa saja tokoh yang mencoba menyelesaikan permasalahan konstruksi dari zaman kuno. Kemudian jelaskan pula kontribusi dari masing-masing tokoh tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan, menyebutkan juga beberapa tokoh-tokoh yang menyelesaikan permasalahan konstruksi dari masa kuno, serta apa sih kontribusinya, seperti itu. Oke, dalam sejarah matematika bahwasanya banyak ditemui tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam bidang konstruksi geometris, kemudian terutama dari zaman kuno. Adapun beberapa tokoh-tokoh penting, yang pertama yaitu ada Euclid. Euclid pada tahun 300 sebelum Masehi. Euclid ini dikenal sebagai bapak geometri, di mana Euclid itu menulis sebuah buku yang berjudul Elements, yang mana menjadi dasar bagi banyak prinsip geometri. Dalam karyanya, ia menyampaikan berbagai teorema dan juga postulat yang relevan dalam konstruksi geometris, termasuk cara membangun bentuk-bentuk dasar segitiga, kemudian segi empat, dan juga lingkaran. Euclid juga memberikan metode konstruksi menggunakan penggaris dan jangka, yang mana alat tersebut akan menjadi landasan bagi banyak teknik geometris setelahnya. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Archimedes, yaitu pada tahun 212 sampai 287 sebelum Masehi. Tokoh ini dikenal karena kontribusinya dalam geometri juga, termasuk metode untuk menghitung luas dan volume dari berbagai bentuk. Tokoh ini juga terlibat dalam masalah konstruksi, seperti penemuan cara untuk menggambar lingkaran dan juga menentukan area di dalamnya. Kemudian tokoh yang ketiga ada Hippocrates dari Chois, yakni pada tahun 410 sampai 470 sebelum Masehi. Yang mana tokoh ini dikenal karena karyanya dalam pengukuran bentuk-bentuk geometris, termasuk upaya untuk mengkuadratkan lingkaran. Jadi mengkuadratkan rumus-rumus lingkarannya. Kemudian tokoh yang keempat ada Ptolemy, yang mana pada tokoh ini ada karyanya yang terkenal yaitu Almagest. Ptolemy ini mengembangkan teori tentang geometri sferik dan pengukuran jarak, yang sangat penting dalam astronomi dan juga navigasi. Mana tokoh ini itu dia perkembangan geometrinya itu lebih ke alam semesta. Kemudian ada tokoh yang disebut dengan Al-Khwarizmi, yang mana di sini kita tidak asing lagi dengan nama ini, meskipun lebih dikenal sebagai Aljabar. Al-Khwarizmi juga itu memiliki kontribusi yang signifikan dalam ilmu geometri dan konstruksinya, yang mana karyanya dari Al-Khwarizmi ini yaitu dinamai Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabala, yang mana di dalamnya itu menyampaikan metode untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pengukuran dan konstruksi geometri.
Nah, kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Thales dari Miletus. Ya. Thales ini dianggap sebagai salah satu matematikawan pertama kali yang menggunakan prinsip geometris. Ya. Untuk apa? Yaitu untuk mengukur jarak dan tinggi objek yang tidak dapat diukur secara langsung. Ya, ia juga terkenal dengan berbagai teorema geometri yang mendasari banyak konstruksi seperti segitiga dan juga sudut dan juga bangun-bangun yang lainnya. Nah, kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu ada Apollonius dari Parga. Yang mana tokoh ini itu dikenal karena karyanya tentang konika. Ya, Apollonius juga menjelaskan teknik-teknik konstruksi untuk menggambar elips, hiperbola dan juga parabola. Nah, dari beberapa tokoh-tokoh matematikawan yang sudah saya sampaikan itu, kesimpulannya adalah kesimpulan dari beberapa tokoh tersebut, yang mana tokoh-tokoh ini itu tidak hanya menjawab tentang konstruksi geometris pada zamannya, ya, akan tetapi juga membentuk dasar dari pemahaman dan juga pengembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika dan geometri, yang mana karya dari beberapa tokoh yang tadi sudah disebutkan itu mereka telah menginspirasi generasi setelahnya dan juga masih relevan hingga saat ini. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya mengenai diskusi 5 topik yang keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.